Baik, kali ini kita akan belajar rumus if untuk beberapa kondisi. Jadi, di sini kita memiliki data, nama-nama mahasiswa, kemudian nilai tugas masing-masing mahasiswa, ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan ada nilai rata-rata dari jumlah tugas ini ya. Misalkan Ariel ini tugas 1 70, tugas 2 73, tugas 3 86. Sehingga total nilainya 76. Sorry, rata-rata nilainya 76. Nah, kemudian di sini kita memiliki kondisi. Jadi misalkan pihak universitas memiliki kebijakan, gitu ya. Memiliki kebijakan yang diterapkan adalah terkait dengan kelulusan. Jadi, jika mahasiswa tersebut memiliki tugas 1 di atas atau sama dengan 70 dan rata-rata nilainya di atas 70, maka lulus. Begitu. Misalkan ini kebijakan kampus A. Ini katakanlah kampus A ya. Kampus A begitu biar lebih mudah memahami. Kemudian kalau kampus B ternyata memiliki kebijakan yang berbeda. Jadi kampus B ini kampus B. Kampus B ini memiliki kebijakan, ini kampus A ya. Ini kampus B memiliki kebijakan seperti ini. Jika tugas 1, berarti ini tugas 1 atau tugas 2 atau tugas 3 lebih besar dari 85, maka lulus. Begitu. Ini kebijakan kampus B. Nah, sedangkan kebijakan kampus C ini berbeda lagi. Nah, kalau kampus C di sini kita lihat jika nilai rata-rata, jadi ini ya, jika nilai rata-rata bukan di bawah 85 maka lulus, gitu ya. Oke, kemudian untuk memudahkan dalam menghitung secara otomatis, kemudian terkait dengan kondisi-kondisi kampus ini, kebijakan kampus ini, maka tentu ada rumus-rumus yang harus digunakan, begitu ya. Nah, kalau kampus A, cara menghitungnya adalah, cara melihat mana yang lulus atau tidak lulusnya adalah menggunakan rumus if n, gitu ya. Dari mana kita tahu menggunakan rumus if n? Kita lihat saja kondisinya. Nah, di sini kan jika tugas bla 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 dan di sini ada tulisan dan. Nah, berarti pakai if n. Langsung saja saya tulis di sini. If n agar memudahkan. Kemudian kalau kampus B ini pakai rumus yang berbeda karena kondisi atau kriterianya juga berbeda. Kalau di sini kita lihat jika tugas 1 atau tugas 2 atau tugas 3, dia menggunakan atau dan atau ya. Atau gitu ya. Atau. Maka rumusnya adalah if or. Nah, sedangkan kampus C ini kondisinya atau kriterianya adalah jika bla 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 bukan. Di sini bukan. Berarti di sini if not. Nah, ya. Nah, tentu rumus-rumus ini sesuai dengan kondisinya masing-masing begitu. Selanjutnya langsung saja kita praktikkan ya. Untuk kampus A, kalau kampus A cara ngitungnya seperti ini. Sama dengan kemudian if sama dengan if buka kurung n buka kurung lagi jika tugas 1. Nah, di sini jika tugas 1. Tugas 1 ini. Berarti kita klik di sini. Klik jika tugas 1 lebih besar atau sama dengan 70 titik koma, kondisi selanjutnya apa? Rata-rata di atas 70. Berarti rata-ratanya mana? Ini rata-rata. Rata-rata di atas 70 tutup kurung
titik koma, maka lulus, tanda petik lulus. Nah, tanda petik lagi, kemudian titik koma lagi, selain itu maka tidak lulus. Tidak lulus. Tutup kurung. Jangan lupa titik koma, jangan lupa tanda petik ya. Salah saja atau kurang saja tanda petik, maka rumusnya akan error. Misalkan saya contohkan ya, ini saya kurang tanda petik. Ini tanda petik di akhir saya hapus, kemudian saya enter, maka dia akan error. Gitu ya. Maka rumusnya jangan lupa tanda petik. Oke ya. Jadi kita baca ya. Jika kondisinya 6E6 atau 31-nya lebih besar atau sama dengan 70 gitu ya. Dan H6 atau nilai rata-ratanya di atas 70, maka lulus. Nah, selain itu maka tidak lulus. Di luar nilai ini, di luar ketentuan ini, maka dia tidak lulus. Sekarang kita enter. Oke ya. Setelah kita enter, kita dapatkan bahwa kita lihat ya, jika tugas 1 di atas atau sama dengan 70. Nah, ini di atas atau sama dengan 70. Berarti ini memenuhi satu ketentuan. Tapi belum tentu lulus. Kita cek lagi nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya ternyata di atas 70. Nah, oke, berarti dia lulus. Tugas satunya dia sama dengan atau di atas 70, kemudian nilai rata-ratanya di atas 70, maka dia dianggap lulus. Kalau nilai rata-ratanya misalkan di bawah 70 gitu ya, maka tidak lulus. Misalkan ini kan nilai awalnya 76, coba sekarang kita ganti menjadi 50. Nah, nilai rata-ratanya jadi 5, kita rubah jadi 50, maka dia pernyataannya tidak lulus. Karena apa? Karena nilai rata-ratanya kalau mau lulus harus di atas 70. Begitu ya. Ini kita kembalikan nilainya jadi 76 ya. Oke, sekarang jika sudah kita dapatkan 1, tinggal kita drag saja ke bawah. Oke, begitu ya. Begitu. Nah, pun dengan kalau tugas satunya berada di bawah 70, maka dia tentu tidak lulus walaupun nilai rata-ratanya ini di atas 70, tapi kalau tugas satunya di bawah 70, maka dia tidak lulus. Nah, karena di sini menggunakan kata dan, jadi dua-duanya harus memenuhi syarat. Jadi tugas satunya syaratnya harus di atas atau sama dengan 70, nilai rata-ratanya di atas 70. Nah, coba kita cek ya. Kalau tugas satunya dapat nilai 60. 60 kan berarti di bawah 70 ya. Coba kita ganti 60. Oke, 60, maka pernyataannya maka tidak lulus gitu ya. Sekarang kita kembalikan jadi 70 ya. Baik. Di kampus A menggunakan rumus seperti ini. Nah, karena kondisinya seperti ini ya. Sekarang kita masuk ke kampus B. Kampus B ini menggunakan atau. Jadi, jika tugas 1 atau tugas 2 atau tugas 3 di atas 50, maka lulus. Berarti ini hanya salah satu saja. Pokoknya tidak salah satu dari tugas ini nilainya ada yang di atas 85, maka dia lulus gitu ya. Misalkan tugas 1, langsung saja kita praktek ya. Langsung saja kita praktek sama dengan if buka kurung or buka kurung lagi, kemudian apa nih? Jika tugas 1, nah berarti ini masuk tugas 1, kita klik tugas 1 di atas 85 ini. Di sini ya, di atas 85. Kemudian titik koma tugas 2, kita klik tugas 2. Tugas 2-nya juga di atas 85, titik koma lagi. Sekarang nih tugas 3. Tugas 3 di atas 85. Nah, sekarang tutup kurung. Setelah itu kita buat pernyataannya. Lulus, titik koma, tanda petik, lulus, tanda petik lagi, titik koma, maka tidak lulus.
Jadi bacanya lebih kurang seperti ini. Jika nilai E6 atau tugas 1 di atas 85, kemudian F6 atau tugas 2 di atas 85, atau G6 yaitu tugas 3 di atas 85, maka lulus. Jika tidak memenuhi kriteria ini, maka dia tidak lulus. Sekarang kita enter. Kemudian sudah kita dapatkan di sini, kita lihat ya kasus pertama. Ini kasus pertama, tugas satunya di bawah 85. Tugas 2-nya di bawah 85, tapi tugas 3-nya di atas 85. Sehingga jika salah satu saja dari tugas ini di atas 85, maka dia lulus. Ini tugas 3-nya 86 ya, yaitu berada di atas 85, sehingga dia dianggap lulus. Sekarang kita drag ke bawah. Apakah ada yang tidak lulus? Nah, ini contoh satu yang tidak lulus. Kita lihat, kita cek. Ini Rahma tugas 171 di bawah 85. Oke. Kemudian tugas 2-nya 82, ini di bawah juga, di bawah 85 juga. Kemudian tugas 3-nya 62, ini di bawah 85 juga. Jadi semuanya di bawah 85. Tidak ada satupun yang di atas 85. Sehingga dia dinyatakan tidak lulus. Begitu ya, karena di sini harus di atas 85 salah satunya. Salah satu tugasnya, maka dia dianggap lulus. Oke, ini sudah tadi kampus B, begitu rumusnya. Kemudian kita masuk ke kampus C. Kampus C ini kondisinya atau kriteria lulusnya adalah jika rata-rata bukan di bawah 85, maka lulus. Jadi kalau istilah lainnya adalah jika rata-ratanya di atas 85, maka lulus, begitu ya. Nah, tapi kita lihat kondisi pernyataannya saja. Jika rata-rata bukan di bawah 85, maka lulus. Nah, rumus yang harus kita gunakan adalah sama dengan if buka kurung not. Nah, ini kita tulis not di sini. Kemudian buka kurung lagi. Ini yang jadi acuan adalah rata-rata. Nilai rata-rata berarti ini ya. Kita klik. Kemudian tutup kurung. Belum tutup kurung. Di bawah 85. Di bawah 85. Tutup kurung. Kemudian titik koma. Tanda petik. Lulus. Tanda petik lagi. Titik koma. Maka tidak lulus. Tidak lulus. Oke, tanda petiknya saya kurang 1. Harus ada tanda petik setelah lulus. Oke. Jadi bacanya jika, lebih kurang seperti ini ya. Jika nilai H6 jika nilai rata-ratanya bukan gitu ya, atau tidak di bawah 85, maka lulus. Namun jika di bawah 85, maka tidak lulus. Nah, lebih kurang seperti itu cara baca rumusnya. Kita enter. Oke, ini satu kasus, kita lihat dulu ya. Ini tidak lulus. Kenapa dia tidak lulus? Kita cek di sini. Ternyata nilai rata-ratanya berada di bawah 7, di bawah 85. Sehingga dia dinyatakan tidak lulus. Begitu ya. Sekarang kita drag saja ini ke bawah. Kita lihat yang lulus. Kita cek yang lulus. Ini ya, ini yang lulus. Yang lulus nilai rata-ratanya 90. Betul ya. Jadi kalau nilai rata-ratanya di bawah 85, maka tidak lulus. Namun rata-ratanya di atas 85, maka lulus. Seperti ini nilainya 90, di atas 85, maka dia lulus. Oke, sampai di sini. Jadi ini kasus-kasus ini tergantung dengan kebijakan masing-masing. Begitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.